Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini insyaallah dalam rangka yang mulia pula, yaitu bersama-sama menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Atas bimbingan dan jerih payah beliau kita masih dapat menikmati agama Islam sampai dengan saat ini. Ibu-ibu sekalian, tidak terasa alhamdulillah pertemuan pekan ini kita telah hampir tuntaskan. Lagi-lagi kita mendapatkan ganjaran, yaitu ganjaran bagi atau pahala orang yang menuntut ilmu. Dari awal kita niat di rumah untuk berangkat ke sini, itu Allah sudah mencatat kebaikan di sisi kita insyaallah. Kita pertahankan itu ibu-ibu sekalian. Tak cukup hanya sekedar niat. Ya walaupun dengan niat pun kita sudah bisa mendapatkan pahala ya. Sekedar berniat pun saja itu sudah dicatat. Akan tetapi kita telah sampai di sini, akan kita tuntaskan itu. Jangan sampai tidak sempurna yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya maksud di sini? Kita dari rumah berniat untuk datang adalah untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, banyak Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan lebih parahnya dapat memberikan dosa bagi kita semua. Dan itu terkadang kita anggap sepele. Apa itu ibu-ibu sekalian? Itu adalah ghibah. Atau bahasa kita ngerumpi lah, paling enaknya. Ngerumpi, gosip. Nah, sebenarnya tujuan kita tidak ke situ. Mungkin hanya sekedar menyapa, "Assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya?" Akhirnya larut. Sampailah, tahu nggak itu si A ini telah begini. Akhirnya jadilah, nggak terasa sejauh itu jadilah ghibah Bapak Ibu sekalian. Nah ini bukan hanya merusak pahala yang akan kita dapat dari majelis ilmu, akan tetapi bahkan memberikan kita dosa besar Bapak Ibu sekalian. Ayawadu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah berfirman bahwasanya jika diibaratkan dosa bagi seseorang yang melakukan atau menggibah saudaranya adalah dia bagaikan memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal. Bayangkan saja misalnya saya sama Sarif ini saudara ibu ya. Kemudian saya sama Mas Junaidi ini menggibah lah. Gitu loh si Mas Khoiron, dia itu begini ya. Tanpa saya sadari saya memakan bangkainya Mas Sarif. Saya makan bangkainya ini. Semenjijikan itu ibu-ibu sekalian. Dan ini niat kita di awal pun akhirnya melenceng. Yang dimana kita sudah akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ibu-ibu tahu, Bapak Ibu tahu sekalian bahwasanya orang yang menuntut ilmu yang kita lakukan sekarang ini itu sama seperti orang muslim yang sedang berperang di jalan Allah. Kita tidak perlu angkat pedang, kita tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu terluka, tidak perlu membunuh orang, tapi pahala yang kita dapat sama bagaikan orang yang sedang berperang melawan orang kafir.
bahwa ini mulia sekali amalan yang kita lakukan sekarang, Ibu. Andaikan saja semisal saat melakukan majelis ilmu sekarang tiba-tiba ada dari Bapak Ibu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalnya sebagaimana meninggalnya orang yang mati syahid. Bagaimana meninggalnya orang yang sedang berperang. Bapak Ibu sekalian duduk di sini, tidak terasa Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Selain menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Selain kewajiban, ini juga merupakan sebuah amalan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Sangat besar ganjarannya di sisi Allah, sampai-sampai kita disandingkan sebagaimana orang yang sedang berperang. Saking mulianya pekerjaan kita yang kita lakukan sekarang. Nah, pesan saya, jangan sampai amalan besar yang kita lakukan ini berkurang pahalanya, atau bahkan bisa menjadi dosa besar bagi kita hanya dikarenakan membicarakan tentang hal buruk saudara kita, seperti itu. Tidak terasa kan, mungkin dari sekedar sapa jadinya ghibah. Akan tetapi ada yang diperbolehkan apabila kita membicarakan kebaikan seseorang dalam hal kita iri ingin seperti dia, tapi dalam hal kebaikan. Semisal dia ini udah bisa ngaji, kenapa saya belum? Saya ingin seperti dia. Nah, ini iri yang diperbolehkan untuk berfastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan. Akan tetapi kalau sudah membicarakan keburukan, itu dia tuh kalau ngomong sama dia orangnya cerewet begini-begini, itu udah termasuk keburukan Bapak Ibu sekalian. Cukup kita tahu, tak perlu kita sampaikan. Kita tahu sendiri, itu tidak memberikan dosa, tidak memberikan dosa bagi kita ataupun mudarat. Akan tetapi kalau sudah kita ketahui keburukan orang atau kekurangan seseorang, kemudian kita lontarkan satu suap daging bangkai saudara kita sudah kita makan Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membawakan mudarat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit pesan saya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata itu dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan banyaknya nikmat tersebut, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan atau melakukan rutinitas kita, yakni mengaji dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau beserta juga dengan para keluarga-keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, mereka rela berjuang di medan perang hingga kita bisa merasakan emasnya iman dan Islam sampai detik ini. Baiklah jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186,
yang berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu sangatlah dekat kepada kita semua, dan ketika kita berdoa kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita tersebut. Maka inti dari ayat ini adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Meskipun kadang doa kita itu menurut pikiran kita, menurut secara logika tidak mungkin, ya. Kadang tidak mungkin menurut kita. Akan tetapi kata Allah, kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, jangan kepada selainnya. Mungkin hanya ini Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup ngaji pada sore hari ini. Saya akhiri, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tajri min tahtihim sa'ah lak